Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa asbaratir khususan ila malik kitab Riyadhis Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa syarih hadzal kitab Dalilul Falihin li turuq Riyadhis Shalihin lil Imam Muhammad bin Ali As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki rahimahullahu taala. Nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa ila hadratis syekh Muhammad Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa ila syekhina rahimahullahu ta'ala wa li jami'i masyayikhina minal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal usuliyin wa walidina ajma'in. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ya'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Ma'murat, Babut Taubah, hadis yang ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zirrin ibni Hubais qala ataitu Safwana ibna Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain ya. Faqala ma ja'a bika ya Zir. Faqultu ibtigha al-ilmi. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Katabal mu'allif rahimallahu ta'ala hadhil ahadis di kitab Riyadhis Shalihin wa minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam au marwiyun an Zir bin Hubeish. Diriwayatkan dari Zir bin Hubeish. Qala berkata Zir bin Hubeish, ataitu Safwan bin Assal. Aku datang ke tempat Safwan ibn Assal radhiyallahu an, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini, bertanya kepadanya tentang mengusap ya dua sepatu. Khuf itu sepatu yang beda dengan sepatu yang biasa kita pakai. Ya. Jadi khuf itu sepatu yang menutupi sampai ke atas mata kaki. Ya, dan itu biasanya dipakai dalam kondisi yang cuaca ekstrim, yang sangat dingin ya. Nah, itu digunakan untuk di kalangan orang-orang Arab sendiri pada masa itu. Mereka tujuannya adalah untuk melindungi kakinya dari cuaca ekstrim seperti cuaca dingin, yang sangat dingin. Jadi akan terasa kesulitan saat membukanya, sebab itu menutupi sampai di atas mata kaki. Kan namun sepatu ayeuna mah gampang wae tinggal dibuka. Terus meskipun itu seperti sepatu naon ngaranna tentara ya, ya itu kan bisa juga dibuka dengan mudah gitu. Nah, ini kondisinya khuf ini sepatu yang kurang lebih itu lebih daripada sepatu tentara kaitan dengan ininya sampai di atas mata kakinya gitu.
Biasa disebut mujah hufnya. Mujah kalau dalam bahasa Jawa. Ya, huf. Faqala ma ja'a bika yazir. Qala berkata Sofwan Ibni Asal berkata, ma ja'a bika yazir. Apa datang kamu ke sini yang menyebabkan engkau datang kemari itu apa ya Zir? Wahai Zir bin Hubais. Fakultu maka aku menjawab kata Zir, ibtigo al-ilmi. Aku datang ke sini tujuannya untuk mencari ilmu. Faqala maka berkata siapa? Sofwan. Sofwan berkata, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat. Ya. Tad'u itu meletakkan ajnihataha sayap-sayapnya malaikat. Ya. Meletakkan untuk apa? Untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, disebutkan di berikutnya ya maknanya apa? Radiya ridho. Ya, bima yatlubu. Radiya ridho, yang ridho siapa di situ? Allah. Bima dengan apa-apa yatlubu yang mencari siapa talibil ilmi. Jadi orang yang mencari ilmu itu diridhoi oleh Allah. Sehingga para malaikat meletakkan sayap-sayapnya menunjukkan satu bahwa malaikat itu punya sayap. Ya, dalam Al-Quran ada yang sayapnya itu 2, ada yang 4 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi malaikat itu ketika meletakkan sayapnya, makna hakikinya seperti itu. Makna hakikinya. Tapi makna majazinya adalah meletakkan sayap-sayap yang itu artinya adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk thalibil ilmi, atau memohonkan rahmat dari Allah untuk thalabil ilmi. Nah, itu makna meletakkan sayap. Jadi saat orang yang mencari ilmu itu dia ngaji, maka malaikat memohon kepada Allah supaya orang tersebut dapat rahmat, dapat ampunan, ya, dan Allah ridho kepadanya. Nah, ini kaitan dengan sayap. Ya. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu al-khuffaini ba'dal ghaiti wal baul. Ya. Faqultu aku berkata, maksudnya adalah Zir bin Hubesh. Innahu qad hakka, ya, sesungguhnya sya'an. Qad hakka fi sadri al-mashu, ada terbesit, ya, di dalam hatiku al-mashu ngusap alal khuffaini atas 2 khuf ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi ada keinginan yang namanya setelah buang air tentunya khawatir terkena terkena najis. Maka dalam hatiku ingin mengusap bekas kotoran tadi atau bekas air kencing tadi. Wa kunta imro'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka. Nah, jadi ini Zir ini datang ke siapa? Sofwan, tujuannya mau bertanya. Bertanyanya adalah
Ya, bagaimana hukumnya? Nah, gitu. Kalau setelah buang air, apakah dua hub ini diusap atau dibiarkan saja? Gitu. Kan beda. Kalau hub itu diusap, kalau anggota wudhu dibasuh. Anggota wudhu yang ditutup oleh hub itu apa? Kaki. Kaki. Nah, kalau dalam wudhu kaki itu dibasuh. Yang diusap itu kan hanya kepala. Kepala yang diusap. Nah, kepala. Kalau dalam madhab Syafi'i ya membasuh bagian dari kepala. Kepala saeutik. Ngusap sirah saeutik. Ngusap sirah saeutik teh maksudnya nggak usah banyak-banyak rukunnya. Kalau semuanya sunnah. Ngusap sirah saeutik ya cukup. Nah, anu ngadengeuna nunutan. Ayo we jadina ngusap sirah anu leutik. Jadi rek wudu teh dibuka heula caranana. Ngusap sirah nu leutik. Sama tadi ulah nunutan. Nah, jadi dia bertanya kepada sahabat Nabi, wa kunta engkau itu wahai Sofwan, imro'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Engkau itu adalah termasuk sahabat Nabi. Gitu. Maka fajitu as'aluka, aku datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Hal sami'atahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apakah engkau pernah mendengar ya hal sami'ata pernah mendengar ya tentang tadi al-masah atau Nabi ya. Apakah engkau telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkuru menyebutkan fidzalika dalam hal membasuh tadi ya syai'an sedikit. Apakah engkau pernah mendengar ya hal tersebut dari Nabi? Qala menjawab Sofwan, na'am, ya. Kana ya'muruna idza kunna safron. Ya. Beliau itu menyuruh kami, kata Sofwan, apabila kami itu dalam keadaan safron, dalam keadaan perjalanan, au musafirina, ya, atau dalam kondisi sedang musafir. Alanan zi'a khifafana salasata ayyamin, agar tidak mencopot khuf kami selama 3 hari walayalihinna dan malamnya. 3 hari 3 malam tidak boleh dibuka khuf itu illa min janabatin, kecuali karena janabah ya, karena junub ya. Kalau habis junub maka dibuka. Harus mandi junub mah karena hadas besar, harus dibuka. Berarti di dia sekaligus hadis ini menunjukkan syaratnya khuf itu 3 hari. Secara dohir hadis ini tidak dibuka selama 3 hari. Jadi kalau hanya 1 hari dibutuhkan khuf itu, ya berarti sudah tidak berlaku lagi. Ya, mengusap harus dibasuh kakinya kan gitu. Nah, ini tidak dibuka selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi ini kan disebabkannya karena habis buang air besar, buang air kecil dan tidur. Fakultu maka aku berkata, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an.
Jadi ini jawabannya masih belum ini ya, belum dari Sofwan bin Asal ya. Ini sepertinya jawaban ini beliau menyampaikan pada intinya yang kamu tanyakan kan masalah mengusap hub setelah buang air. Yang saya tahu itu yang dibolehkan adalah kalau untuk jinabah itu harus dibuka hubnya. Kalau dibuka hubnya berarti ya dibasuh semua badannya karena jinabah kan mandi. Tapi syaratnya jangan sampai dibuka hub itu selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau kurang dari 3 hari 3 malam itu nggak berlaku lagi mengusap hub. Harus dibuka hubnya dan harus dibasuh kakinya. Ditanyakan lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Apakah engkau pernah mendengar dari Rasulullah SAW menyebutkan fil hawa syai'an, ya, tentang al-hawa. Al-hawa di sini adalah nafsu atau cinta, ya, tentang cinta. Jadi KUA itu kantor urusan agama, bukan kantor urusan asmara, bukan. Jadi tidak hanya masalah cinta. Ya. Nah, jadi ini qala na'am. Betul. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah waktu itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, kata Sofwan bin Asal. Fabayna nahnu indahu idnadahu arabiyyun bisautin lahu jahwariyun. Ya, jahwariyun. Nah, jadi waktu itu kami bersama Rasulullah dalam perjalanan. Idnadahu arabiyyun, tiba-tiba ada seorang Arabi memanggil beliau. Arabi itu adalah Arab Baduy. Ya, Arab pedalaman Arabi itu. Kalau Arabi nggak pakai hamzah, Arabiyun orang Arab. Kalau Arabiyun ya Bawadi atau Badiah, orang Baduy. Ya, biasa bertempat di pedalaman-pedalaman. Maklum namanya orang pedalaman, orang yang jauh dari peradaban. Ya, dia manggil Nabi itu bisautin lahu jahwariyun, dengan suara yang sangat keras, yang sangat kencang, yang volumenya ya harusnya itu jarak 10 meter gitu. Iya, jarak 5 cm gitu. Iya, artinya kencang banget gitu suaranya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam menjawab Arabi itu nahwan min sautihi. Ya. Nahwan min sautihi itu maksudnya adalah ya seperti halnya suara si Arabi, sama-sama kencang juga Rasulullah. Ya. Haum, haum, haum non hartosna. Ya. Haum. Nah, di sini haum itu dalam sarahnya adalah ya di sini khudhu, khudhu ya. Dalam sarahnya adalah khudhu. Khudhu itu ambillah. Ya, ambillah.
ambillah itu maksudnya gini, itu suruh ke sini. Ya kan, ya Muhammad, gitu. Dipanggil Rasulullah itu. Rasulullah manggil akhirnya Rasulullah teriak kepada para sahabatnya, itu tuh orang itu sini sini sini. Ya, suruh sini sini. Maksudnya jangan keras-keras. Ya deket aja gitu. Faqultu lahu, maka aku berkata lahu kepada Arabi tadi. Waihak, celaka kamu, ugdud min sautika. Pelankan suara kamu. Tahu nggak itu Nabi gitu kan? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai Arabi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sisi Nabi. Jangan kenceng-kenceng. Wa qad nuhita an hadza. Sungguh engkau itu telah dilarang, enggak boleh an hadza, tentang ini. Maksudnya mengeraskan suara. Faqala, maka menjawab siapa Arabi. Nalum orang Baduy itu ya. Kumangaing we gitu. Ya. Cek aing hideung-hideung gitu. Wah, dah. Wallahi la agdud. Wallahi, demi Allah, aku tidak akan memelankan suaraku. Aku tidak akan pelan suaraku. Emang ayo suara orang mah kos kieu. Di pabrikna kieu. Gitu nya. Rek padeukeut rek pajauh ge sakitu we gitu. Ya. Kamarana kan. Qala al-Arabi. Al-Arabi orang Baduy itu menjawab, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihi. Al-mar'u seseorang yuhibbu menyukai al-qauma suatu kaum. Ya. Maksudnya di sini seseorang itu menyukai orang-orang yang terpilih baik hidup maupun yang sudah mati. Ya, orang-orang namanya orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan itu ya pasti disukai. Walamma yalhaq bihim. Ya. Walamma yalhaq bihim, dan dia, maksudnya si almar'u itu tidak level bihim dengan, tidak level itu tidak menyusul, tidak ya tidak nyantel, tidak level, tidak setingkat bihim dengan kaum. Ya. Kata si Baduy tadi, seseorang yang suka dengan orang-orang pilihan, tapi dia tidak bisa mengikuti orang pilihan itu, tidak masuk levelnya. Bagaimana itu? Apakah nanti dia rasa cintanya itu diterima atau mahabbahnya diterima atau tidak? Jadi namanya orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, kita suka kepada mereka. Tapi kan hanya sebatas suka. Untuk kita mengikuti perilakunya, kadang-kadang belum tentu kita bisa mengikutinya. Nah, ketika mereka rajin tahajud, ya, orang mah rajin sarena kan gitu. Mereka rajin puasana, orang rajin daharna kan gitu. Tapi kita mahabbah kepada mereka gitu. Senang gitu kepada orang-orang yang rajin tirakat, rajin sholat malam. Terus nanti apakah nanti bisa menyusul, bisa selevel, bisa membersamai mereka? Enggak kan gitu. Pertanyaannya gitu. Pastinya dengan suara yang kencang kan gitu. Karena nggak bisa pelan, pabrikannya setelannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat.
Ya, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nah, di dalam hadis ini ada hikmah atau ada faidah tentang keutamaan mencintai Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang pilihan. Al-akhyar, orang-orang pilihan, maksudnya orang-orang baik ya yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Ahya'an wa amwatan. Orang-orang baik itu baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup ya kita ziarahnya juga ke rumahnya. Yang kita bawa juga adalah makanan dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah wafat, ya maka yang kita ziarahi adalah makbarohnya. Yang kita kirimkan Al-Fatihah, doa, dan sebagainya. Nah ini semakin kita mahabbah kepada aulia, kepada akhyar, orang-orang pilihan, asfiya, maka di situ nanti almar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai di hari kiamat. Famazala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghrib masirata ardihi aw yasirur raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Ya. Ini hadisnya panjang. Oh, tinggal dikit lagi ya? Oh, dikit lagi. Tadi padahal panjang, ternyata nggak terasa panjang ya. Famazala yuhaddisuna. Kami ya mendengar Rasulullah itu terus famazala yuhaddisuna, ya beliau terus memberikan hadis kepada kami hatta dzakara, ya memberikan hadis itu maksudnya meriwayatkan atau memberikan pengarahan-pengarahan kepada kami hatta dzakara, sehingga beliau menyebutkan ada kata-kata ini, baban minal maghrib, sebuah pintu, minal maghrib, dari maghrib. Maghrib itu daerah barat ya, kulon, tapi kulonnya lain Pandeglang. Lain Jampang Kulon. Jadi kulon lain ujung kulon deh. Meskipun kulonnya ujung lah teh, tapi ternyata di ujung kulon aya ujung deui kaditu. Nah, jadi maghrib di sini sebenarnya tempat surupna panon poe lah gitu intinya. Sebelah baratnya wilayah Mekah, Madinah, ke sana lagi, ke barat lagi. Baban minal maghrib, ada pintu dari arah barat ya. Di situ apa namanya? Ada kata-kata, sebenarnya kan hadisnya panjang ini, sebelumnya disingkat oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Ya, ada riwayat yang itu riwayatnya diringkas ya, hatta dzakara baban minal maghribi, sebuah pintu dari maghrib, masiratu ardihi, ya utawi ini sebagai mubtada, jarak jarak luasnya bab ya, itu au yasiru, atau berjalan ar-raqibu, orang yang menunggang, fi ardihi, dalam luasnya bab minal maghrib tadi, arba'ina au sab'ina aman, 40 atau 70 tahun. Ya, jadi ada satu bab, satu pintu di maghrib itu. Ya, yang luasnya pintu itu, kalau
kalau orang yang rokib itu yang mengendarai. Kalau masyi itu berjalan kaki. Kalau rokib itu naik kendaraan. Ya, tapi kendaraannya nggak tahu apakah cc-nya 160, apakah cc-nya 125. Tapi kan 125 ke beda antara oh 110 mah spasi. Mio spasi Surabaya. Iya. Nah, jadi kalau kendaraan sekarang udah lihatnya di cc-nya. Ya, tapi cc yang tinggi juga. Hah? Kalau cc itu mah. Ya, kalau cc yang tinggi tetap saja kalau mogok mah kalah dengan cc yang ini. Kalau nggak bagus. Nah, di zaman dulu mungkin antara kuda macam-macam kuda ayah termasuk onta ya, keledai, onta, kuda. Nah, itu kendaraan zaman dulu. Nah, jadi ini kalau berjalan menggunakan itu 40 sampai 70 tahun baru bisa bisa dari ujung ke ujung gitu pintu itu. Qala Sufyan ahadur ruwat. Salah satu perawi hadis ini namanya Sufyan. Qibala Syam khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit taubah la yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min. Nah, di sini Sufyan di sini namanya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Ditulis banyak Billy ya. Kan ini Sufyan unggul. Yang dimaksud adalah Sufyan Sufyan ibnu Uyainah. Ini Sufyan qala Sufyan Sufyan di sini namanya Sufyan ibnu Uyainah. Kan Sufyan itu ada Sufyan As-Sauri, ada Sufyan ibnu Uyainah. Ya, kalau yang tadi yang perawi pertama itu Sofwan bin Asal. Nah, iya mah salah satu perawi hadis ini kan ini sanad ini panjang sanadnya. Makanya diringkes. Sanad dari pertama itu Anzir bin Hubaysh. Nah, sebelum itu ada perawi yang sebelumnya. Nah, Sufyan ibnu Uyainah dalam riwayat Sufyan ibnu Uyainah salah satu perawi hadis ini ada kalimat Qibala Syam. Ya, Qibala Syami. Qibala Syami itu artinya adalah ke arah Syam. Syam itu kalau yang sekarang wilayahnya adalah sekitar Syria, kemudian Damaskus ya. Mungkin bisa masuk di situ Palestina. Tapi bukan Israel. Nah, itu bisa masuk di dalamnya. Yang jelas ke arah sana. Maksudnya ya, ke arah sana. Sebab apa? Sebab itu wilayahnya Gorbiul Madinah, ada di wilayah sebelah baratnya Madinah Munawwaroh. Kan Nabi nunjuknya di barat. Nah, ya, di barat. Nah, sedangkan batasan Syam itu batasannya panjang kali lebarnya, kalau panjangnya adalah membentang ma bainal Arisy wal Furat. Ya, antara Sungai Aris dan Sungai Efrat, sedangkan lebarnya adalah min Jabal Ti min nahwil kiblah ila nahwi ardir Rum. Ya. Jadi dari Gunung Toyi min nahwil kiblah
dari arah kiblat berarti Mekah sampai ke arah wilayah Romawi. Romawi itu berarti ya kalau sekarang anggaplah Itali gitu. Wa masamat dalika, jadi sangat ya wajar lah kalau itu dihabiskan selama 40 tahun. Ya, 40 tahun ininya. Lamanya. Ini belum selesai. Maksudnya apa seperti ini disampaikan? Khalaqallahu ta'ala, Allah telah menciptakan, ya, telah menciptakan arah itu, baban minal maghrib itu. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan lit taubah, pintu itu terbuka untuk tobat. Bayangkan pintu yang panjangnya, yang lebarnya, yang luasnya itu 40 atau 70 tahun baru bisa diselesaikan dari ujung ke ujung, terbuka semuanya pintu itu. Terbuka. Berarti saking terbukanya sampai-sampai siapapun boleh masuk kan itu. Ya pintu yang ukuran segini aja orang kan berapa? 3 orang bisa masuk. Ya. Kalau pintunya lebih luas lagi berarti kan semakin banyak lagi orang bisa masuk. Nah, itu semuanya la yughlaqu, tidak ditutup. Untuk tobat tidak ditutup. Maftuhan li taubah. Di hadis sebelumnya kan apa namanya? Bahwa Allah itu memanggil ketika bertobat. Basato yadaihi gitu kan? Menginikan membentak apa namanya? Kedua tangannya maksudnya adalah memanggil. Ayo, ayo, ayo bertobat itu. Nah, itu hatta tatlu asyams minhu. Hatta tatlu asyams minhu. Sehingga ya terbitnya matahari minhu dari barat. Iya, terbitnya matahari dari barat. Betul. Minhu dari bab atau dari maghrib. Ya, sampai matahari itu terbitnya dari barat. Kalau matahari terbit di timur. Kalau terbit di barat berarti kiamat. Selama belum kiamat, maka selama itu pintu tobat masih terbuka. Lebar-lebar. Ini kan ibaratnya saking lebarnya digambarkan 70 tahun dari ujung ke ujung. Saking lebar. Jadi nggak ada alasan seseorang untuk putus asa tidak diampuni dosa kalau dia bertobat. Ya, karena dan tidak ada alasan bahwa sudah sangat banyak dosanya, sudah tua, nggak mungkin Allah menerima tobat. Nggak ada alasan itu. Karena justru Allah sangat senang dengan orang yang bertobat dan pintu tobat selalu dibuka lebar-lebar. Dan ditutupnya pintu tobat itu kalau sudah kiamat. Ya. Hatta tatu asyamsu minhu. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu wa qala hadisun hasanun sahihun wallahu a'lam bissawab.